Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Febrina Oktavino Lakaban di mata kuliah kewirausahaan. Dan kali ini saya akan membawakan materi pemasaran, ya. Jangan lupa tulis nama dan juga NIM di kolom komentar, dan juga nama dan NIM di grup WhatsApp untuk menjadi bukti absensi bahwasanya kamu mengikuti kuliah saya kali ini. Nah, saya akan menjelaskan secara praktisnya ya. Nanti materinya akan saya share atau saya bagi di grup ya. Tetapi saya berbicara di sini bukan hanya berdasarkan teori, tetapi juga berdasarkan pengalaman praktis yang nanti bisa kamu aplikasikan. Nah, sekarang saya akan nanya ya. Nanti kamu buat itu tugas yang pertama. Tugas kali ini yang pertama adalah kamu buat definisi dari pemasaran. Ya, dan definisi dari pemasaran nanti tulis di double folio. Kemudian ini tugas yang pertama nomor 1 adalah apa itu pemasaran. Nah, yang saya mau jelaskan di sini adalah jika kamu sekarang sudah punya produk nih, misalnya di tugas selanjutnya saya akan membuat usaha baru dan juga survei pasar. Sekarang bayangkan kamu sekarang sudah punya produk. Apakah itu produk berupa barang ataukah jasa ya. Nah, tujuan dari kamu berwirausaha itu apa? Yaitu untuk menghasilkan sesuatu. Apakah itu profit, apakah itu sosial ya, biasanya adalah profit ya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan profit itu? Yaitu dengan melakukan pemasaran. Kamu punya produk bagus, kamu punya jasa yang bagus, kalau tidak dipasarkan tentu tidak akan maksimal hasilnya ya. Jadi pemasaran itu sangat penting. Nah, yang pertama adalah pemasaran secara langsung. Nah, pemasaran secara langsung ini misalnya nih, kamu pergi ke pasar. Kalau di sekitar kampus pajak usu ya, pajus ataupun pajak sore, itu kamu langsung lihat orang yang punya barang, dia akan langsung jual ke pembeli. Ya kan? Itu penjualan secara langsung. Atau kalau kamu pergi aja ke pajak petisah, pasti sering dengar, "Apa cari, Kak? Ada yang dicari, Kak? Apa cari, Kak?" Nah, kadang-kadang baju kita juga ditarik-tarik ya. Nah, itu salah satu cara yang mereka lakukan untuk memasarkan produknya secara langsung ya. Nah, metode itu zaman sekarang ini, kalau misalnya nih kadang-kadang nih orang ya, misalnya orang yang baru mulai punya usaha, dia sudah punya produk ataupun jasa, tapi butuh modal nggak ini Bu? Kenapa? Karena barangkali duit nggak punya, mau buka kios, lapak mahal ya kan, terus barang-barang mahal ya. Zaman sekarang udah gampang. Kalau kamu punya niat usaha ya, kamu jadikan media sosialmu itu sebagai lapak. Apakah itu Facebook, apakah itu Instagram, atau YouTube ya, atau kamu buat website ya. Itu jadikan lapakmu, lapak tempat usahamu. Jadi nggak perlu tempat yang betul-betul kelihatan secara fisik ya. Bahkan dari rumah pun sekarang banyak orang yang kerja dari rumah. Merek-merek terkenal lagi itu banyak. Nanti kamu bisa cek, bisa lihat. Mereka bekerja dari rumah. Nah, nanti setelah jalan ini baru kamu buat tempat-tempat yang bagus setelah kamu ada modal, ya kan? Jadi kalau wirausaha itu ya kan, nggak usah mikirin dulu aku harus punya tempat dulu, aku harus punya alat-alatnya dulu. Yang penting kamu action, lapakmu, media sosialmu itulah jadi tempat usahamu. Itu bisa dilakukan. Nah, kalau model baru pemasaran langsung,
Ini berdasarkan American Marketing Association ya. Pemasar langsung awal perusahaan katalog misalnya. Nah, kalau misalnya kamu jualan apa ini kira-kira? Kita buat jualan baju ya. Jadi jualan baju, buat katalognya. Jadi buat katalognya, foto, letakin di katalog beserta harga dan ukuran. LD-nya berapa? Nah, kemudian besar bajunya ukurannya S, M, L, X. Nah, iya kan? Nah, jangan membuat katalog asal-asalan. Misalnya, katalognya kamu buat asal foto. Sekarang secara psikis ya, orang lebih seneng lihat visual yang cantik. Jadi kalau kamu foto, kelihatan dia cantik, kelihatan dia bagus, secara alam bawah sadar itu ada niatan orang untuk beli gitu, ya kan? Makanya sering kadang-kadang kamu beli baju atau beli barang di marketplace, itu di foto kelihatan cantik ya, tapi kok aslinya datangnya ya begitulah. Nah, itu adalah salah satu tips teknik pemasaran ya. Sebentar saya hidupin dulu lagu. Oke, biar semangat ya. Nah, jadi sekarang kamu bisa pasarkan produk-produk kamu itu melalui marketplace bisa, atau melalui media sosial bisa ya. Ini juga sekalian nanti kamu jelaskan di tugas kamu yang berikutnya itu ya, bahwasanya bagaimana kamu melakukan membuat usaha baru dan juga survei pasar ya. Nah, bentuk pemasaran langsung misalnya penjualan personal. Penjualan personal dari mulut ke mulut. Kamu datang ke orang masing-masing, terus kamu tawarkan barang ya. Nah, ini salah satu teknik yang efektif, sangat efektif sebenarnya. Kalau saya memiliki usaha perawatan ibu dan bayi. Kalau saya kemana-mana saya bawa kartu nama. Jadi kartu nama. Jadi kalau misalnya saya lagi ngantri di bank atau ngantri di tempat-tempat publik, kalau misalnya saya lihat ibu hamil, itu saya pasti samperin dan kasih kartu nama. Halo ibu, ini kartu nama saya. Kalau ibu misalnya butuh perawatan ibu dan bayi, kami bisa ke rumah. Misalnya saya lagi ngantri saya lagi ketemu sama teller bank, misalnya sambil nunggu dia ngerjain supaya nggak bosen, saya selalu tanya, mbaknya punya bayi nggak, mbaknya lagi hamil nggak. Nah, saya terus kasih itu kartu nama. Nanti kalau butuh, barangkali ya teman-teman butuh, silahkan hubungi ini dan kita ready. Nah, itu juga cukup efektif karena ternyata yang datang meskipun bukan dia share itu ke teman-temannya, dan teman-temannya itu yang datang ke kita. Nah, jadi kalau misalnya saya misalkan kamu punya produk nih, kamu punya barang bagus, misalnya jualan parfum, kemana-mana bawa parfum, jadi ketemu orang, kira-kira ini potensial, kamu tawarin ya. Kira-kira enggak potensial ya dibatasi dulu. Makanya kalau misalnya kita ke toko, penampilan kita penampilan yang biasa-biasa aja, yang kayaknya looknya itu look orang susah ya, itu kan pasti
sebagian besar, walaupun tidak semua, sebagian besar pasti pelayanannya nggak antusias ya. Jadi misalnya kita masuk ke suatu merek terkenal, penampilan kita ini biasa, looknya kayak orang susah, mereka nggak langsung tertarik nawarin barang, ya kan? Karena biasanya tidak akan bakal beli, ya. Kita nggak usah tersinggung, walaupun kita sebenarnya punya uang banyak, tapi secara segmen pasar kita itu termasuk pasar yang kira-kira nggak mampu beli, walaupun ada yang looknya susah, sebenarnya dia punya uang banyak, tetapi persentasenya berapa. Nah, bedakan kalau misalnya yang masuk ke satu toko merek terkenal dengan harga-harga mahal dengan orang yang looknya kelihatan kayak orang kaya walaupun kantongnya kosong. Pasti sebagian besar itu mereka lebih dilayani secara antusias. Karena apa? Karena seolah-olah ya mereka berpikir nih, ini kayaknya banyak duit nih, bakal beli nih. Nah, itu adalah suatu tips sebenarnya, suatu trik, dan kita nggak usah tersinggung, ya kan? Karena memang segmen pasar, kita melihat pasar kita ya seperti itu. Nah, misalnya di pelayanan saya, di perawatan ibu dan bayi kita ke rumah, kalau misalnya ada klien yang minta diskon, ibu saya boleh diskon nggak? Misalnya kita baby massage, di saya itu harganya 75.000. Ternyata mereka minta diskon dong ibu 35.000 gitu. Saya selalu bilang nggak bisa ibu. Kalau misalnya ibu mau massage, mungkin saya kasih ke teman saya yang dia memang punya rate harganya segitu, ya. Kalau misalnya ibu mau gratis atau mau diskon besar-besaran, boleh datang langsung ke sekolah mah, supaya saya bisa langsung layani ibu, ya. Jadi saya juga nggak maksain diri. Kalau memang ada klien yang tidak bisa atau tidak cocok dengan harga kita, ya barangkali itu bukan segmen pasar kita, ya. Jadi jangan kita tahan si klien dan dia berhenti di kita aja. Kita informasikan, mungkin ibu bisa beli di tempat yang lain, nih ada nih harganya udah sesuai, nih harga teman saya misalnya, gitu ya. Kemudian pemasaran pengemasan langsung. Oke, pemasaran katalog, pemasaran telepon. Saya ingat dulu waktu saya baru tamat bidan, saya S2 kebidanan ya. Tamat bidan, saya membuat lebih kurang 10 surat lamaran ke berbagai rumah sakit. Saya kirim ke berbagai rumah sakit. Dan dari 10 yang manggil 2. Nah, karena gajinya nggak cocok, jadi nggak saya lanjutkan ya. Tetapi ilmunya di sini adalah kita bisa menjual sesuatu dengan langsung memberikan katalog ataupun surat kepada orang yang kira-kira potensial untuk membeli ataupun memakai jasa kita, ya. Itu peluang yang besar juga. Kemudian pemasaran televisi respon langsung. Ya, ini sekarang televisi, berapa persen sih kita yang sekarang masih nonton televisi? Masih ada yang nonton serial suatu televisi Indo XXXX ku menangis, membayangkan ya. Nah, jadi pemasaran televisi masih efektif nggak? Ya efektif bagi mereka yang modalnya besar. Tetapi sekarang ada media sosial yang siapapun sekarang bisa menggunakan dan hemat. Nah, jadi di situ dimanfaatkan. Pemasaran kios, teknologi pemasaran langsung digital baru. Ini bentuk pemasaran langsung. Nah, sekarang pasar. Pasar menurut pengertiannya adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran barang atau jasa. Pasar dalam arti sempit adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli barang dan jasa. Nah, jadi seiring kemajuan dari teknologi ya, sekarang peluangnya
orang males keluar rumah, males ke pasar, maunya di rumah. Nah, maka peluang dagang online atau online shop itu besar sekali. Karena orang sekali klik saja dia udah bisa dapatkan apa yang dia inginkan. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kamu sekarang yang kerjanya apa, online shop ya. Kalau saya sangat positif memandang itu. Karena peluang itu besar sekali gitu. Ya, jadi jangan malu kalau ditanya, "Sekarang kerjanya apa?" Online shop ya. Malah sekarang itu peluangnya. Bayangkan, dia kerja dari rumah tetapi bisa menghasilkan banyak gitu. Barangkali orang-orang yang zaman dulu mikir, ini kerjanya apa? Kerjanya di rumah aja. Tapi kok ini ya, apa namanya? Uangnya banyak. Jangan-jangan melihara tuyul. Misalnya kamu punya tetangga, dia nggak pernah keluar rumah, kerjanya di rumah aja. Tapi kok kayaknya uangnya banyak. Sekarang nggak ada lagi cerita ini pelihara tuyul. Barangkali dia adalah online shop, jualan dari rumah. Jadi peluang ini bagus sekali untuk ibu-ibu atau oma-oma rumah tangga yang harus jaga anak juga, tapi harus kerja juga, harus ngasilin uang juga. Ya, ini peluangnya bagus. Nah, strategi pemasaran itu ada analisis 4P. Jadi 4P itu adalah yang pertama produk. Produk ini adalah kualitas produk yang mampu memuaskan keinginan konsumen serta kuantitas yang mampu memenuhi kebutuhan pasar. Misalnya kamu mau memulai usaha, di tugas berikutnya ya, memulai usaha baru. Kira-kira apa yang ingin kamu buat? Nah, Bu, saya mau dagang parfum, boleh. Ya. Bu, saya mau dagang makanan ayam penyet, silakan. Nah, yang pasti yang kamu jual itu adalah barang yang berkualitas dan bagus. Kenapa? Karena orang ya secara umum pasti mau beli barang bagus, harga murah, ya kan? Tahan lama. Ya. Nah, itu dia. Jadi kalau kita jual barang yang tidak bagus, barangkali orang cuma beli sekali aja. Dan selanjutnya dia tidak akan pernah mau beli lagi. Ya. Tuh. Kemudian price, harga. Ini mempertimbangkan harga pokok produksi, melakukan perbandingan harga dengan produk sejenis atau serumpun. Kamu harus survei dulu. Kalau aku misalnya dagang ini harganya sekian, kira-kira orang mau nggak? Nah, kira-kira orang suka nggak? Nah, berdasarkan pengalaman, harga itu seiring dengan kualitas. Jadi kalau kamu buat sesuatu dengan kualitas yang bagus dan harga yang lumayan ya, itu akan tetap ada pasarnya, yakinlah. Ya, jadi zaman sekarang ini bukan berarti harga murah pasti diserbu orang, enggak. Ya, zaman sekarang untuk level menengah ke atas, kita bilang barang kita bagus, tapi harganya murah, itu akan jadi pertanyaan. Ya, jadi pertanyaan. Sebenarnya pengen beli sih, tapi karena harganya murah, jadi nggak jadi beli. Nah, beda dengan golongan menengah, pasarnya segmennya menengah ke bawah. Mereka memang mencari barang yang murah, walaupun kualitasnya tidak seberapa, gitu ya. Nah, jadi price yang pertama tadi segmenkan pasarnya dulu. Kita ini mau menyasar yang mana, ya? Jangan gila-gila murah tapi nggak disesuaikan dengan barangnya. Kemudian place, tempat. Nah, ini yang konvensional ya. Jadi place, tempat mempunyai nilai tambah dan memiliki fasilitas yang memuaskan konsumen serta mudah dijangkau oleh para pembeli. Nah, kalau zaman sekarang, kalau zaman beberapa tahun yang lalu, place, tempat memang iya. Tapi kalau zaman sekarang ya, banyak sekali orang tidak melihat tempat. Contohnya misalnya jualan makanan gitu. Karena makanan sekarang kan bisa
order langsung dan diantar langsung ke tempat kita, apakah itu dari GoFood atau GrabFood ya. Jadi banyak sekarang industri rumahan yang menjual makanan. Kalau rasanya enak, terus recommended, pasti banyak yang beli, walaupun barangkali tempatnya ya tidak terjangkau di fasilitas publik gitu ya. Artinya jauh barangkali dari peredaran, tetapi kalau makanannya enak terus sering direview oleh orang-orang yang beli ya, pasti banyak yang beli, walaupun ya itu tadi tempatnya di tempat yang tidak sesuai lah ya. Nah, kemudian promotion, ini melakukan promosi pasar sebagai sarana promosi, artinya pasar menjadi tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang dan jasa ya. Jadi promosi ini sangat-sangat penting. Ya kan? Promosi ini sangat-sangat penting. Kalau kamu mau punya usaha baru, rajin-rajin promosi, rajin-rajin promosi. Jangan nggak promosi ya. Kadang-kadang banyak yang malu mau promosi, mengenalkan barang malu. Nggak perlu malu. Itu merek-merek terkenal aja sampai sekarang masih terus promosi. Contohnya kayak Indomie, terus kayak iklan-iklan sabun, iklan pasta gigi. Kenapa dia bertahan sampai sekarang? Karena dia membuat satu anggaran untuk terus mempromosikan produknya. Dan saya juga di pelayanan saya juga, di usaha saya juga terus promosi ya. Saya sediain anggaran minimal 500.000 untuk membuat iklan di Instagram ataupun juga di Facebook ya. Nah, selain itu promosi juga macam-macam bentuknya. Misalnya kamu buat giveaway ya, itu yang pertama. Yang kedua, kamu buat hadiah untuk yang reviewnya bagus ya. Terus kamu buat potongan harga, buat diskon besar-besaran ya. Terus kamu informasikan ke orang-orang yang datang, misalnya ada poin dan lain-lain sebagainya. Jadi itu juga merupakan salah satu bentuk promosi. Oke. Sebentar ya. Nah, jadi dalam memasarkan itu juga yang paling penting adalah personal branding. Apa itu personal branding? Jadi personal branding itu adalah brandnya kita ya. Jadi kalian juga nanti harus pikirkan brandnya kalian itu apa ya, apa brandnya kalian. Oke, ini menjadi tugas yang nomor 2 di materi pemasaran kita ini. Sebutkan cara kamu mengebrand diri kamu ya. Apa brand kamu? Apakah dari penampilan, apakah karakter, apakah otentik. Jadi kalau misalnya kamu mau buat produk, apakah itu jualan ayam penyet misalnya, ayam penyet cetar mbahana ulala misalnya, atau pernah nggak ke suatu tempat kayak misalnya kafe sosmed ya, itu kalau kita lihat menunya nama-nama menunya itu nama-nama yang nggak lazim sebenarnya, seperti apa ya, beranak dalam kuburan, nah gitu-gitu ya. Jadi itu jadi brandnya mereka sebenarnya ya. Atau dari penampilan. Nah, sering lihat misalnya orang yang selalu kalau di foto dia pakai topi. Nah, dia sebenarnya mengebrand dirinya supaya jadi lebih dikenal oleh orang lain. Untuk orang yang nggak paham, dia mikir sok gaya-gayaan, sok keren,
so macem-macem lah ya, itu buat orang yang nggak ngerti ya. Nah jadi mulai sekarang kamu kalau mau